Halo, jumpa lagi dengan My Mind Talk. Hari ini saya akan membagi tips untuk sukses dalam interview. Topik kita hari ini adalah 11 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Cukup menarik bukan? Saksikan berikutnya ya. Interview merupakan tahapan paling awal yang akan dilalui oleh setiap calon karyawan. Suka atau tidak suka, tahapan ini sangat penting. Karena tahapan ini akan menentukan apakah Anda bisa diterima atau tidak di dalam sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, apabila Anda mendapatkan undangan interview, pastikan Anda sudah memiliki persiapan yang matang. Karena persiapan yang matang tentunya akan memperbesar peluang Anda. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin Anda perlu persiapkan. Yang pertama, tipsnya adalah pastikan Anda memiliki kesan pertama yang baik. Kesan pertama yang baik bisa Anda tunjukkan misalkan Anda datang tepat waktu, Anda tidak terlambat, atau apabila Anda berhalangan, Anda memberikan kabar kepada user atau HRD yang menelpon Anda. Yang kedua, pastikan Anda memiliki persiapan yang matang. Persiapan yang matang bisa Anda tunjukkan misalkan Anda tetap membawa CV Anda yang terbaru. Atau pastikan Anda sudah memiliki catatan atau bolpen ketika sesi wawancara berlangsung. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, pastikan diri Anda siap untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Karena ini tentunya akan memperbesar peluang Anda. Berikutnya, saya akan membahas 11 pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview. Ingin tahu lebih lanjut? Saksikan ya. Pertanyaan pertama yang sering kali menjadi pertanyaan pembuka ketika sesi interview adalah, silakan perkenalkan diri dan background Anda. Tips dari saya, ketika Anda mendapatkan pertanyaan ini, perkenalkan siapa Anda tidak lebih dari 10 menit. Dan pastikan Anda sudah meng-highlight poin-poin penting yang ingin Anda berikan kepada user, sehingga user mendapatkan gambaran mengenai diri Anda. Pertanyaan kedua yang sering sekali ditanyakan saat sesi interview adalah, apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Biasanya ini akan menjadi pertanyaan pembuka, dan biasanya ini ditanyakan supaya perusahaan merasa nyaman dan tahu apakah Anda tahu mengenai apa yang Anda lamar. Sehingga tips dari saya adalah, pastikan Anda sudah mencari tahu mengenai perusahaan tersebut. Minimal mungkin Anda bisa menjelaskan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa atau produk yang ditawarkan apa. Nah, selain dua pertanyaan yang tadi, dalam sesi interview seringkali ada pertanyaan berikutnya yang cukup sering ditanyakan, yaitu, mengapa Anda melamar di perusahaan kami? Biasanya pertanyaan ini ditanyakan oleh perusahaan sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran terhadap motivasi calon karyawannya. Tips dari saya ketika Anda mendapatkan pertanyaan ini adalah, pikirkan satu atau dua alasan yang masuk akal dan bisa diterima oleh perusahaan. Hindari jawaban bahwa Anda tidak tahu kenapa Anda melamar atau hanya iseng mencoba. Misalnya, mungkin Anda bisa berkata, saya mencoba melamar di perusahaan Bapak karena saya tahu perusahaan Bapak bergerak di bidang X yang sesuai dengan minat dan passion yang ada di diri saya. Atau mungkin Anda bisa menyampaikan alasan, saya melamar di perusahaan Bapak karena perusahaan Bapak cukup dekat dengan domisili tempat saya tinggal. Dan sebagainya. Jawaban-jawaban seperti itu seringkali membuat perusahaan merasa nyaman karena mereka tahu bahwa Anda memiliki motivasi yang tepat. Selain 3 pertanyaan tadi, ada pertanyaan keempat yang cukup sering ditanyakan oleh perusahaan, yaitu, apakah Anda tahu mengenai bidang atau posisi yang Anda lamar? Biasanya pertanyaan ini ditanyakan oleh perusahaan karena mereka ingin tahu apakah Anda serius melamar ke perusahaan mereka. Tips dari saya ketika Anda mendapatkan pertanyaan ini adalah, pastikan Anda sudah tahu mengenai posisi yang Anda lamar pada perusahaan. Sehingga perusahaan tidak berpikir bahwa Anda hanya iseng mencoba atau Anda tidak tahu apa yang Anda lamar pada posisi tersebut.
Berikutnya, pertanyaan kelima yang sering sekali ditanyakan ketika sesi interview berlangsung adalah, coba ceritakan mengenai pengalaman yang paling berkesan buat Anda. Biasanya perusahaan atau calon user akan menanyakan hal ini dengan tujuan supaya mereka mendapatkan gambaran mengenai kekuatan diri Anda. Tips dari saya, apabila Anda fresh graduate, mungkin Anda bisa menceritakan pengalaman organisasi atau hal-hal lain di luar kegiatan belajar mengajar. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki pengalaman, mungkin Anda bisa menceritakan study case atau work experience yang cukup berkesan bagi Anda, di mana Anda mungkin memiliki satu ide atau mungkin Anda memiliki andil yang cukup baik di dalam proyek tersebut. Berikutnya adalah pertanyaan keenam yang sering sekali ditanyakan pada saat sesi interview. Pertanyaan keenam adalah, apa yang menjadi kekuatan dalam diri Anda? Biasanya pertanyaan ini ditanyakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menilai diri Anda. Tips dari saya, ketika Anda mendapatkan pertanyaan ini, pilih kekuatan yang kira-kira bisa mendukung performance kerja Anda. Misalkan, Anda bisa berkata, Anda fast learning, atau Anda mudah beradaptasi, atau Anda disiplin. Pilih beberapa kekuatan yang memang benar ada di dalam diri Anda dan bisa mendukung performance kerja Anda. Pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh adalah kebalikan dari pertanyaan keenam. Kalau tadi pertanyaan sebelumnya adalah mengenai kekuatan diri Anda, maka biasanya akan dilanjutkan dengan pertanyaan, apa yang menjadi kelemahan dalam diri Anda? Tips dari saya, pikirkan kelemahan Anda, namun pastikan Anda memiliki solusi atau antisipasi terhadap kelemahan tersebut. Misalnya, kelemahan saya adalah pelupa. Mungkin Anda bisa menyampaikan, saya mudah lupa Pak, kelemahan saya. Namun untuk mengatasinya, saya pastikan ini tidak akan menjadi hambatan terhadap performance kerja saya. Karena saya sudah memiliki catatan pribadi dan memiliki list terhadap apa yang harus saya lakukan hari ini. Pertanyaan ke-8 yang cukup sering ditanyakan adalah, mengapa kami harus menerima Anda? Apabila Anda mendapatkan pertanyaan ini, tips dari saya, jangan ragu untuk menyampaikan apapun yang menjadi kekuatan Anda, sekalipun Anda merupakan fresh graduate. Misalkan, jawabannya Anda bisa memberikan, saya yakin bisa memberikan kontribusi positif pada perusahaan Bapak, karena saya dapat belajar dengan cepat. Atau apabila Anda sudah memiliki pengalaman sebelumnya, mungkin Anda dapat berkata, saya yakin kehadiran saya di perusahaan Bapak mampu membawa perubahan pada perusahaan Bapak karena saya sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Dan sebagainya.
Tidak terasa kita sampai ke pertanyaan terakhir. Maka pertanyaan ke-11 yang sering ditanyakan saat sesi interview adalah, apakah masih ada yang ingin Anda tanyakan? Biasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir. Sehingga tips dari saya, manfaatkan pertanyaan ini dengan baik. Apabila masih ada yang Anda rasa kurang jelas atau masih ada yang mengganjal dalam sesi interview tersebut. Karena biasanya ini adalah pertanyaan paling akhir dalam sesi interview dan merupakan tanda bahwa sesi interview akan segera berakhir. Jangan ragu untuk bertanya dan jangan malu apabila Anda masih ingin mengetahui lebih lanjut. Demikian topik kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe ya.